Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ayung Notonegoro dalam acara Bedah Buku bareng Ayung. Sobat Pegon yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas judul buku yang berjudul Yang Muda yang Berkiprah, Gerakan Pemuda Ansor dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal hingga Masa Reformasi 1950 hingga 2010 yang ditulis oleh Erwin Kusuma. Sebenarnya buku ini merupakan hasil skripsi penulisnya di Universitas Indonesia, kemudian diterbitkan oleh Kekal Pers pada Januari 2012. Sebagaimana kita ketahui, Gerakan Pemuda Ansor, salah satu badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, merupakan cikal bakalnya dari Ansoru Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan ANO. ANO merupakan salah satu organisasi yang dihidupkan atau yang diinisiasi oleh para pemuda-pemuda NU pada sejak 1932 di Surabaya. Kemudian ANO dinyatakan menjadi bagian resmi dari NU ketika Muktamar ke-9 NU berlangsung di Banyuwangi pada April 1934. ANO lantas menjadi salah satu departemen di NU, setara dengan Ma'arif dan Mabarot pada masa itu. Seiring perkembangan waktu, banyak cabang yang ingin mendirikan ANO juga, hingga ini menjadi bahasan yang cukup serius pada Muktamar ke-10 NU yang berlangsung di Solo pada 1935. Di sini dibentuk tim yang membahas peraturan dasar dari ANO itu sendiri, sehingga nanti ANO menjadi badan otonom yang memiliki kemandirian tersendiri dari NU. Lantas hasil dari tim tersebut yang menyusun anggaran dasar dari ANO diplenukan oleh PBNU pada Februari 1936. Dari itu kemudian PB ANO yang telah diresmikan oleh NU waktu itu diketuai oleh Thohir Bakri melaksanakan kongres yang pertama kali pada 1936 pada tahun itu juga. Akan tetapi yang hadir waktu itu hanya 10 cabang, 8 diantaranya dari Jawa Timur dan 2 dari Jawa Tengah. Kongres ANO yang pertama ini mendapatkan respon negatif yang cukup besar dari cabang-cabang NU ketika berlangsung Muktamar ke-11 NU di Banjarmasin. Saat itu banyak yang menyayangkan dengan Kongres ANO yang dianggap tidak merepresentasikan kapasitas ANO secara nasional waktu itu. Hingga akhirnya pada muktamar tersebut, Kiai Wahab Basubungo PBNU menginstruksikan untuk mendirikan ANO di berbagai cabang NU. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBNU dengan mendirikan cabang-cabang ANO di Indonesia. Hal ini terlihat dari Kongres kedua ANO yang berlangsung di Malang pada Februari 1937. Di sana keberadaan ANO mulai diperhitungkan hingga pada Muktamar NU ke-12 yang berlangsung di Malang pula pada tahun yang sama, ANO berhasil menunjukkan eksistensinya. Meskipun dalam sejarahnya ANO kerap mendapatkan pertentangan dari para kiai-kiai, seperti misalnya pada Muktamar NU di Menes, di mana waktu itu Thohir Bakri selaku ketua ketika menyampaikan laporan terkait perkembangan ANO menggunakan dasi. Hal ini kemudian mendapatkan respon dari sejumlah kiai yang menganggap seragam dasi yang menjadi bagian resmi dari ANO itu tasabbuh dengan seragam yang dikenakan oleh penjajah, hingga hal ini mendapatkan respon yang negatif dari para kiai-kiai sepuh. Dan kemudian pada Muktamar NU ke-15 misalnya di Surabaya, saat itu ANO dengan
drum bandnya membuka rangkaian muktamar, sehingga waktu itu mendapatkan pertentangan dari sejumlah Suriah waktu itu yang mengadakan rapat khusus terkait membahas bagaimana drum band itu sendiri. Ini kemudian menjadi apa? Percik-percik dari keberadaan ANO itu sendiri. Hingga kemudian ANO pada masa Jepang mengalami kevakuman, karena waktu itu Jepang memang memvakumkan semua aktivitas organisasi maupun pendidikan, hingga akhirnya berubah pada 1943 di mana Jepang memberikan kelonggaran. NU yang awalnya sempat divakumkan kemudian aktif kembali. Namun ANO tidak sempat aktif karena waktu itu ANO kemudian banyak terlibat dalam Hizbullah, yaitu pasukan paramiliter yang dibentuk oleh NU dan ormas-ormas keislaman pada masa itu. Hingga akhirnya perang kemerdekaan meletus pada tahun 45, sehingga keterlibatan Hizbullah menjadi cukup vital pada masa itu hingga tidak sempat bagi ANO untuk hidup kembali. Baru pada 1949 ketika memang agresi militer telah selesai, terus kedaulatan Indonesia benar-benar telah dipasrahkan secara bulat oleh Belanda, kehidupan di Indonesia mulai stabil, maka mantan-mantan aktivis ANO pada masa sebelumnya mengadakan reuni. Hal ini diinisiasi oleh Husaini Tiwai, salah seorang tokoh dari ANO tempo dulu, di mana beliau menginisiasi untuk melakukan reuni tersebut di gedung PB ANO di Bubutan, Surabaya pada 14 Desember 1949. Dari sana kemudian ANO pada mengubah nama menjadi Gerakan Pemuda Ansor, dan kemudian berhasil menyelenggarakan kongresnya yang pertama. Gerakan Pemuda Ansor ini berhasil melaksanakan kongresnya yang pertama pada 1951, di mana mengamanatkan ketua umumnya kepada Hamid Wijaya, dan kemudian pada 53 kembali melaksanakan kongres hingga sebagaimana kita ketahui hingga hari ini Ansor tetap melakukan aktivitas kaderisasinya hingga saat ini. Telah melalui sejumlah kongres. Nah, hingga kongresnya yang ke berapa? Hingga kongresnya yang berlangsung hingga kongresnya yang ke-10 di Ujung Pandang pada Juni 1990, sebenarnya historiografi terkait dengan sejarah dari Ansor itu sendiri masih belum ada kejelasan. Pada masa itu masih belum ada satu riset yang cukup terkait bagaimana sejarah Ansor itu sendiri. Dari tahun berdirinya 34 ataupun tahun reuninya pada 49 hingga tahun 90 yang telah melewati fase penting di sejarah Republik Indonesia, mulai era Orde Lama hingga Orde Baru. Dan itu peranan Ansor belum tercatat dalam satu buku yang representatif. Nah, hal ini terekam dari bagaimana peraturan dasar yang dikeluarkan oleh GP Ansor saat itu. Misalnya bisa kita lihat pada peraturan dasar yang dikeluarkan oleh GP Ansor yang tertanggal 17 Agustus 1953. Di sana Ansor masih disebutkan pada pasal 1 disebutkan gerakan pemuda ini bernama Gerakan Pemuda, boleh disingkat dengan GP Ansor, didirikan di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1949 untuk waktu yang tidak terbatas. Di sini masih merujuk pada tahun reuninya. Gerakan Pemuda Ansor dianggap tidak berkaitan dengan Ansarun Nahdlatul Ulama. Baru kemudian pada
kongres kelimanya di Solo pada 1959, peraturan dasar itu dirubah. Yang kemudian peraturan dasar yang disahkan pada 26 Oktober 1967 menyatakan dengan eksplisit bahwa ANO merupakan kelanjutan dari Ansor merupakan kelanjutan dari ANO. Hal ini sebagaimana terekam pada pasal 1. Organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor, didirikan di Surabaya pada tanggal 14 Desember 1949 sebagai kelanjutan dari Ansarun Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau tanggal 24 April 1934. Di sini eksistensi sejarah Ansor masih belum benar-benar terkuak secara rinci. Di sini hanya disebutkan bahwa Gerakan Pemuda Ansor didirikan di Surabaya 14 Desember sebagai kelanjutan dari ANO. Tidak menyebutkan bahwa Ansor itu adalah ANO itu sendiri yang berdiri di Banyuwangi. Nah, baru pada peraturan dasar yang dikeluarkan pada tahun 90 hasil kongres di Ujung Pandang ini disebutkan secara rinci sebagaimana yang kita ketahui saat ini, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 tersebut disebutkan demikian. Organisasi ini bernama Gerakan Pemuda Ansor, disingkat GP Ansor, sebagai kelanjutan dari Ansarun Nahdlatul Ulama ANO yang didirikan pada 10 Muharram 1353 Hijriah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, di sini sudah lengkap bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu sebenarnya adalah kelanjutan dari ANO yang berdiri pada 24 April 1934 di Banyuwangi. Bunyi pasal yang demikian ini berkaitan erat dengan upaya penyusunan historiografi dari Ansor itu sendiri, yaitu dengan terbitnya buku Gerak Langkah Pemuda Ansor seputar sejarah kelahiran yang ditulis oleh Khairul Anam. Buku ini sebenarnya merupakan amanat dari konferensi periodik PWGP Ansor Jawa Timur pada 1988 di Pandaan Pasuruan. Di konferensi ini mengamanatkan untuk membentuk tim guna menyusun buku sejarah Ansor. Nah, keputusan dari konferensi ini baru dilaksanakan pada Februari 1990, di mana mengamanatkan kepada Cak Anam atau Khairul Anam ini untuk menyusun buku tersebut. Dan ditargetkan Juni 2010 sebelum Kongres ke-10 GP Ansor, buku tersebut telah bisa diseminarkan di konferensi tersebut. Dalam waktu 5 bulan inilah Cak Anam menyusun buku Gerak Langkah Pemuda Ansor seputar sejarah kelahiran. Ini merupakan buku pertama dari yang merekam, atau buku pertama yang merekam tentang Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri, sejarah Gerakan Pemuda Ansor itu sendiri. Karena waktunya yang cukup terbatas, hanya 5 bulan, Cak Anam tidak seperti bukunya yang awal, yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, yang disebut sebagai buku babon dari sejarah NU, karena memang begitu komprehensif beliau menulisnya di buku tersebut. Tapi di Gerak Langkah Pemuda Ansor ini beliau memiliki keterbatasan sehingga mungkin tidak sempat melakukan riset yang mendalam. Nah, keterbatasan dari Gerak Langkah Pemuda Ansor inilah, buku Gerak Langkah Pemuda Ansor inilah, kemudian jika meminjam istilah kitab di kalangan pesantren, dibuatkan syarah atau penjelasan oleh Erwin Kusuma dalam bukunya Yang Muda Yang Berkiprah ini. Di sini beliau, Mas Erwin, membahas tentang sejarah Gerakan Pemuda Ansor dari masa awal hingga masa reformasi. Di sini dari masa
pendiriannya, kemudian masa perkembangannya di era Orde Lama, kemudian di masa pergolakan melawan PKI pada tahun 65, kemudian masa Orde Baru hingga Orde Baru tumbang dan beralih pada masa reformasi, di mana waktu itu Ansor benar-benar memberikan satu kapasitasnya sebagai organisasi sosial yang berpengaruh pada masa itu, pada reformasi hingga kita kenal saat ini. Nah, Mas Erwin merekamnya cukup rinci hingga pada masa kepemimpinan Nusron Wahid. Nah, dari sini Mas Erwin sebagaimana judulnya memang lebih banyak menekankan kepada sisi-sisi politik dari gerakan pemuda Ansor itu sendiri. Misalnya pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini Mas Erwin merekam bagaimana Ansor memiliki perbedaan pandangan yang cukup signifikan dengan Bung Karno pada masa itu yang mencetuskan demokrasi terpimpinnya, di mana saat itu Imron Rosadi selaku Mr. Imron Rosadi selaku ketua gerakan pemuda Ansor menolak hal tersebut, apalagi ketika Soekarno mencetuskan dekretnya pada 1959, di mana waktu itu anggota DPR hasil pemilu 55 dibubarkan oleh Soekarno dan mendirikan DPR gotong royong. Ini ditentang keras oleh sejumlah kalangan. NU secara struktural menerima terkait dengan keputusan politik dari dari Soekarno tersebut. Akan tetapi tidak sedikit pula beberapa tokoh NU yang menganggap keputusan Soekarno itu sebagai satu pelanggaran atau dalam dunia demokrasi, atau ketika meminjam istilahnya Kiai Bisri Samsuri, yaitu gosop, yaitu DPR GR yang saat itu dilantik oleh Soekarno dianggap menggosop hak anggota DPR pemilihan umum 1955. Nah, Imron Rosadi kemudian mendirikan Liga Demokrasi yang mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno. Meskipun keputusan Imron Rosadi untuk terlibat di Liga Demokrasi tersebut bukan dianggap sebagai keputusan resmi dari gerakan pemuda Ansor, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Imron Rosadi itu memiliki dampak yang cukup signifikan dalam merekam bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh Ansor, baik secara organisasi maupun secara individu pengurus-pengurusnya pada masa itu. Nah, itu adalah bagaimana rekaman kebijakan politik Ansor ketika masa Orde Lama. Nah, kemudian Mas Erwin juga membahas tentang bagaimana keterlibatan Ansor dalam upaya-upaya melawan PKI sebagai kekuatan politik yang waktu itu berseberangan dengan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi di sini Mas Erwin hanya membahas bagaimana upaya-upaya Ansor itu sendiri dalam melakukan perlawanan fisik. Ada satu fragmen sebenarnya bagaimana pada tahun 65 ini NU juga mengalami banyak kerugian sebenarnya dari masa itu. Lebih-lebih ketika Orde Baru telah semakin kokoh. Masa epilog dari Gestapo 65 itu adalah banyak aktivis-aktivis Ansor yang ditahan oleh pihak aparat pada masa itu karena dianggap melakukan pembunuhan terhadap aparat-aparat yang lain. Nah, di sini tidak banyak dibahas dalam berbagai buku sejarah yang membahas tentang pergolakan 65. Mereka hanya menempatkan Ansor sebagai aktor utama dalam melakukan pembantaian terhadap PKI, tapi tidak mencantumkan bagaimana setelah masa epilog itu banyak aktivis-aktivis Ansor yang juga ditahan dengan tuduhan bahwa aktivis Ansor tersebut membantai aparat. Ini yang
cukup menarik sebenarnya untuk kita bahas lagi dalam satu buku tersendiri. Bagaimana NU di masa Orde Baru ini. Nah, Mas Erwin juga membahas di sini bagaimana perkembangan Ansor di masa Orde Baru. Nyaris di masa Orde Baru awal tahun 70-an, keberadaan NU maupun Gerakan Pemuda Ansor mengalami represi yang cukup keras dari Orde Baru, melewati masa pemilu 71, kemudian pemilu 77, hingga kemudian pemilu-pemilu berikutnya. NU benar-benar dikepras oleh rezim Orde Baru. Di sini nyaris Ansor tidak berhasil melaksanakan kongres dalam waktu hampir 1 dekade. Dari tahun 67, lebih dari 1 dekade dari kongresnya yang tahun 67, baru kemudian bisa melaksanakan kongres pada tahun 80. Berjarak hampir 1 dekade lebih. Waktu itu baru bisa melaksanakan kongresnya. Dari kongresnya ke-6 pada tahun 67, baru kemudian kongresnya yang ke-7 pada tahun 1980. Ada masa yang cukup panjang bagaimana Ansor vakum pada masa kepemimpinan Yahya Ubed pada waktu itu. Tapi dalam masa ini Ansor berhasil menggelar konferensi besar pada tahun 69 menjelang pemilu, dan kemudian pada tahun 79. Nah, setelah 79 kongres inilah, konferensi besar inilah, kemudian Ansor menunjukkan sikap-sikap yang cukup pro pemerintahan. Nah, di sini direkam oleh Mas Erwin bagaimana misalnya Ansor menempatkan Soeharto sebagai bapak pembangunan dan lain sebagainya. Ini upaya-upaya akomodatif dari Ansor untuk bisa bertahan di tengah rezim kekuasaan rezim Orde Baru pada masa itu. Hingga kemudian pada tahun 84 NU memutuskan untuk kembali ke Hito 1926. Sebelumnya Ansor telah mengamanatkan untuk NU keluar dari P3. Nah, inilah gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh Ansor, perjalanan Ansor selama masa Orde Baru, dan kemudian ketika beranjak masa reformasi, Ansor juga begitu mulai semakin lihai dalam berbagai lobi-lobi politiknya di bawah kepemimpinan misalnya Gus Ipul Saifullah Yusuf yang menjabat sebagai Ketua Umum Ansor pada saat itu. Bagaimana beliau mampu menjadi menteri pada kabinetnya SBY yang waktu itu kemudian dianggap balelo oleh Gus Dur. Nah, ini menjadi fase-fase politik dari Ansor itu sendiri dalam sejarahnya. Nah, ini dibahas secara rinci oleh Mas Erwin dalam bukunya Yang Muda Yang Berkiprah ini. Dan hingga sekarang memang gerakan pemuda Ansor ini begitu identik dengan gerakan politik. Nah, ini menjadi satu PR besar bagi aktivis Ansor saat ini untuk mengubah citra bahwa Ansor tidak sekedar sebagai gerakan politik, tidak hanya sekedar sebagai pijakan untuk meraih karir politik, tapi Ansor adalah tempat untuk melakukan kaderisasi di tubuh Nahdlatul Ulama, sekaligus menjadi tempat untuk berkhidmat bagi para pemuda-pemuda NU, baik untuk NU itu sendiri, agama Islam itu sendiri, maupun untuk Indonesia. Inilah yang menjadi tantangan bagaimana gerakan pemuda Ansor bisa eksis di masa-masa yang mendatang ini dengan kapasitasnya tidak hanya sekedar dalam urusan politik, tapi jaya dalam urusan-urusan lain seperti sosial, kemasyarakatan, ekonomi, pengetahuan, pendidikan, dan lain sebagainya. Wabakdu, selamat hari lahir Gerakan Pemuda Ansor yang ke-87.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.